Selamat siang, Bu Rosa. Selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran. Saya, Lucia Afeni Kristiarsi, dengan NIM 18621502236, akan mengangkat topik tentang teori belajar dan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi sekolah. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Anak Usia Dini. Sebagai kelengkapan tugas tengah semester saya. Latar belakang kenapa teori belajar dan pembelajaran ada. Belajar merupakan suatu proses usaha sadar yang dilakukan oleh individu untuk suatu perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak memiliki sikap menjadi bersikap benar, dari tidak terampil menjadi terampil melakukan sesuatu. Pembelajaran merupakan suatu sistem yang membantu individu belajar dan berinteraksi dengan sumber belajar dan lingkungan. Teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar, mengajar antara guru dan siswa, perancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Saya mengangkat tentang teori belajar behavioristik. Kenapa? Sekolah saya menerapkan teori belajar behavioristik ini karena teori belajar behavioristik menjelaskan belajar itu adalah perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Perubahan terjadi melalui rangsangan atau stimulus dari guru yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon dari anak didik berdasarkan hukum-hukum mekanistik. Stimulan adalah lingkungan belajar anak yang menjadi penyebab belajar. Jadi misalnya anak belajar di TK, maka anak itu akan lebih banyak bermain dibandingkan dia belajar tentang teori. Bagaimana anak itu merasa senang belajar di TK atau bermain bersama. Anak-anak bisa bermain Play-Doh untuk mengenalkan sesuatu yang baru. Mereka bisa mengenal aturan sehingga anak itu dapat belajar dengan baik. Misalnya, mencuci tangan dengan benar, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, dan masih banyak lagi contoh yang lain. Respon adalah akibat atau dampak berupa reaksi fisik terhadap stimulan. Dan yang terakhir adalah belajar berarti penguatan ikatan, asosiasi, sifat, dan kecenderungan perilaku, stimulus respon. Jadinya dengan belajar ikatan antara anak didik dan guru itu semakin dekat. Bagaimana caranya seorang guru untuk mendekatkan diri kepada anak didiknya? Dengan cara merangkul, menanyakan kegiatan mereka, keseharian mereka. Misalnya, saat pagi bertemu, kita tidak langsung memberikan pembelajaran yang sudah kita rancang. Tetapi pertama kita berbicara dulu dari hati ke hati. Bertanya, tadi sarapan apa? Tadi bangun jam berapa? Cecil, sarapannya disuapin atau tidak? Dari situ anak akan merasa dekat dengan kita, merasa ada ikatan dengan diri. Teori pembelajaran yang cocok digunakan di sekolah saya adalah teori behavioristik. Kenapa teori ini cocok diterapkan di sekolah? Karena teori ini sesuai dengan pandangan tentang belajar, adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Teori ini juga mengajak anak untuk berani mengalami perubahan. Contoh, anak berani mencoba hal baru yang belum pernah mereka lakukan. Misal, membuat Play-Doh sendiri dengan arahan dari guru. Lalu anak akan mengemat-kemat tepung. Lalu setelah itu mereka akan campurkan dengan air dan pewarna makanan. Dan mereka akan mendapatkan hasil yang baru. Bagaimana anak itu merasa sangat senang bahwa mereka bisa menciptakan sesuatu yang baru. Mereka bisa membuat pizza, bisa membuat buah dari Play-Doh yang mereka buat sendiri. Dan itu akan menjadi suatu kebanggaan tersendiri untuk anak-anak. Menurut Fried, perkembangan dasar kepribadian terbentuk pada 5 tahun pertama kehidupan.
Pengalaman di usia dini atau pengalaman awal sangat penting karena kepribadian yang terbentuk ketika dewasa ditentukan oleh cara anak mengatasi konflik di antara sumber kenikmatan oral, anal, alat kelamin, dan tuntutan realitas. Bila konflik tidak dapat diatasi, anak akan memendam perasaan yang mendalam pada tahapan psikoseksual tersebut. Hal ini karena motivasi bawah sadar mempengaruhi perilaku dalam perkembangan individu. Pisate et al. 2008 halaman 27. Kemudian menurut Erikson, perubahan perkembangan terjadi di sepanjang siklus kehidupan manusia. Setiap anak memiliki tugas perkembangan yang harus dikuasai pada tiap tahapnya, yang berlangsung sepanjang kehidupannya. Setiap tahapan psikososial Erikson terdiri dari tugas perkembangan yang menghadapkan anak pada suatu krisis yang harus dipecahkan. Semakin berhasil menyelesaikan krisis yang dihadapi, semakin sehat perkembangannya. Perkembangan psikososial sangat dipengaruhi oleh masyarakat seperti pola asuh orang tua dan perkembangan budaya. Saat kita menerapkan kepada anak untuk mengikuti aturan, misal berangkat ke sekolah, pukul 7.45 harus sudah sampai di sekolah. Maka anak akan membiasakan diri untuk bangun lebih pagi, lebih awal, supaya mereka tidak berangkat ke sekolah dengan terlambat. Kembali kepada orang tua. Jika anak sampai sering terlambat, berarti pola asuh di rumah mengalami sedikit kendala. Seperti itu. Hasil belajar tidak harus sesuatu yang sudah dicerna dalam lesson plan, tetapi juga yang ada di luar itu dapat dijadikan sebagai hasil belajar. Dalam proses belajar, anak harus aktif bebas dengan dikontrol oleh konsekuensi tertentu dari perilakunya tersebut. Ren 2014-297. Pengontrolan ini dilakukan melalui pemberian penguatan positif atau negatif. Penguatan positif membuat anak melakukan pengulangan perilaku, sedangkan negatif akan mempermelemah atau menghilangkan perilaku anak yang salah. Menurut Piaget sendiri, anak harus belajar sesuai dengan tahap perkembangannya, sehingga metode pendekatan pembelajaran dapat diberikan dengan tepat. Ia meyakini bahwa belajar adalah proses regulasi dan anak akan menciptakan sendiri sensasi perasaan mereka terhadap realitas. Santrov 2007-262. Pengamatan yang melibatkan seluruh panca indera menyimpan kesan lebih lama yang membekas pada diri anak. Oleh karena itu, anak akan mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan belajar jika tidak ada penyesuaian proses pembelajaran dengan tahap perkembangan anak. Misal anak saat mengalami masa-masa sulit atau masa di mana mereka seharusnya merangkak, tetapi anak itu tidak melewati tahap itu, biasanya ada suatu kendala yang akan anak itu hadapi. Jadinya ada satu lompatan yang mereka lakukan, yang seharusnya mereka bisa melakukannya, ternyata mereka tidak melakukannya. Pembiasaan dan disiplin menjadi sangat esensial dalam belajar, sehingga pembelajaran lebih banyak dikaitkan dengan penegakan disiplin. Contoh, anak dibiasakan masuk sekolah tepat waktu, maka anak akan selalu mengingatkan orang tuanya untuk berangkat sekolah tepat waktu. Pembiasaan untuk mencuci tangan sebelum masuk ke kelas dan mencuci tangan setelah melakukan kegiatan. Pembiasaan doa sebelum dan setelah pembelajaran. Pembiasaan merapikan mainan setelah selesai bermain. Dan yang terakhir, pembiasaan minum air putih yang cukup. Jadi kesimpulan kenapa sekolah saya menerapkan teori behavioristik, karena untuk diterapkan dalam pembelajaran, karena dari semua pendapat para ahli, teori behavioristik yang paling pas diterapkan dalam dunia pendidikan anak usia dini. Bagaimana saya sebagai pendidik memberikan kesempatan berkembang kepada peserta didik sesuai dengan tahapan perkembangannya. Sehingga anak dapat mencapai perkembangan yang benar-benar matang, sehingga pada tahap selanjutnya anak lebih matang dalam perkembangannya. Sekian presentasi saya mengenai teori belajar dan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi sekolah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikannya. Mohon maaf jika presentasi saya masih banyak kekurangan. Terima kasih.